Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sedang jamaah salat Isya beserta tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, menunjukkan kita juga termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang sedang jamaah rahimakumullah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan kemuliaan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Sedang jemaah rahimakumullah, sudah menjadi hal yang biasa kita dengar ketika setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan menyuruh kita dan memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang indah, panggilan-panggilan yang lembut, dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung ayat itu 183 dari surah Al-Baqarah ini adalah la'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan kepada kita, berujung amal itu adalah untuk agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita memiliki hak untuk mendapatkan predikat tersebut. Makanya Allah memanggil bukan hanya khusus satu suku dan satu negara atau satu daerah saja, tetapi Allah panggil dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, teringat perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banunun kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya al yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sahabat yang mulia dan juga merupakan keponakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita terutama pada momentum Ramadan yang mulia ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu bergerak semakin jauh. Kita ingat beberapa tahun yang lalu Ramadan telah kita lalui, dan dia tidak akan pernah bisa untuk kita panggil kembali. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat juga bergerak, tetapi pergerakan akhirat semakin dekat dengan kita. Maka sedang jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mendapatkan usia 60, 70 atau 50, 40 tahun, ini menunjukkan pertemuan kita dengan akhirat semakin dekat sebenarnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umru wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertambah usianya, maka bertambah pula kebaikannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang semakin tua, semakin jarang beribadah kepada Allah. Semakin bertambah usia hidup di dunia, keburukannya semakin menumpuk. Maka inilah dikatakan oleh orang-orang tua kita dulu dengan pepatah tua-tua keladi. Keladi yang paling tua adalah keladi yang paling gatal. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, tidak ada apresiasi orang-orang tua yang rajin beribadah. Tidak ada dibuat surprise. Tetapi yang ada anak-anak. Bahkan Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah bidzilli yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang Allah naungi, di mana pada hari itu tidak ada naungan terkecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah,
pemuda-pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka kalau sudah tua tidak beribadah baru aneh. Baru aneh. Kalau mungkin di luar negeri sana ada anak-anak hafal Quran, itu biasa. Itu biasa, terutama di Timur Tengah. Anak-anak hafal Quran itu biasa. Tapi kalau kita di sini, anak-anak hafal Quran, anak ajaib. Bahkan terbalik sedang jamaah. Kalau ada di Timur Tengah sana orang tua nggak hafal Quran, ini baru namanya orang tua ajaib. Kemana saja di selama ini? Kalau kita di sini orang tua hafal Quran, oh wajar, dia lama di pesantren, dia juga guru Quran. Mungkin kita katakan wajar. Tapi kalau ada anak, dulu 10 tahun yang lalu kita dihebohkan dengan sosok Musa Laode dari Bangka Belitung. Yang umur 5 tahun sudah selesai 30 juz hafalannya. Bahkan sudah keliling dunia dengan usia yang sangat belia. Sudah keliling dunia. Ini kita anggap sebagai ajaib. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, kita ingat Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia ini bergerak semakin jauh meninggalkan kita, sementara akhirat juga bergerak mendekati kita. Artinya apa sedang jamaah? Dengan bertambahnya usia kita di dunia ini, kuburan semakin dekat menanti kita. Maka oleh sebab itu, sudahkah siap amal ibadah kita untuk menggapai atau menyambut kedatangan malakal maut untuk mencabut nyawa kita? Dan sudahkah kita siap untuk menjalani kehidupan di alam barzakh sebagai pintu pertama kita menemui akhirat? Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yaum, hari ini ketika kita masih ada di dunia, amalun wala hisab, tempat kita berbuat dan tidak ada waktu untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Kita hanya tempat berbuat, menanam amal perbuatan kita. Wa ghadan, adapun pada hari kiamat nanti, hisabun wala amal, tinggal mempertanggungjawabkan amalan kita, baik gerak-gerik, tingkah laku. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah Al-Qaf Allah mengatakan, tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan ada 2 malaikat di kanan dan kiri yang mencatatnya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu kata Allah kami jaga. Dijaga oleh Allah untuk kita sedang jamaah rahimakumullah. Dengan apa? Kitabah, catatan. Maka nanti kita akan mendapatkan catatan kita. Apakah dari kanan atau dari kiri? Aw min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka Allah akan hisab amalannya dengan hisaban yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang-orang yang akan menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, dari belakang punggungnya, ini sebagai gambaran tentang kebinasaannya. Karena catatan itu sedang jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat kalau umpamanya Quran ini berapa kilo? 1 kilo. Kalau kita pegang dengan tangan kanan kita di depan, ini kita bisa tahan lama. Kalau seandainya beratnya yang sama, kemudian kita dari tangan kiri kemudian ke belakang lagi, bagaimana sedang jamaah? Bisa-bisa 5 menit tangan kita langsung mekilah, langsung terkilir, nggak bisa diluruskan lagi. Ini sebagai gambaran sedang jamaah rahimakumullah. Maka Ramadan ini adalah Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, motivasi ibadah dan kebaikan yang sangat luar biasa. Maka dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, malaikat memanggil, ya bakhil khair, aqbil, wahai para pecinta kebaikan, dengan datangnya bulan Ramadan, terimalah, absyir, bergembiralah dengan datangnya bulan Ramadan. Wa bakhil syarr, wahai para pelaku yang suka melakukan keburukan, aqsir, kurangi keburukan-keburukan itu, hormati bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, ini khusus malaikat memanggil orang-orang yang cinta dengan kebaikan ini dari awal hingga akhir Ramadan. Hingga akhir Ramadan.
Apakah kita termasuk orang-orang yang dipanggil malaikat ini untuk memperbanyak dan menerima Ramadan sebagai bulan yang mulia yang kita isi penuh dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Ramadan berlalu kondisi kita sama saja? Inilah kita khawatirkan. Yang mana Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ragima anfun limri'in adrakahu Ramadan tsumma irtahal falam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang mana dia menemukan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pun berlalu, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah pun mengaminkan doa ini. Dan kita tidak mau termasuk salah satu yang didoakan oleh makhluk yang paling mulia di atas langit, kemudian diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di atas bumi. Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau sudah Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, tidak mungkin tidak dikabulkan. Doa kita yang bersamaan dengan doa para malaikat saja, yang walaupun Jibril tidak ikut berdoa saat itu, Allah akan istijabahkan doa kita. Ini bagaimana kalau Jibril yang berdoa untuk diri kita diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hati-hati sidang jamaah rahimakumullah. Ramadan sudah sepertiga berlalu. Maka 2/3-nya kita harus bersungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan, keberkahan dari bulan ini. Sudah cukuplah dunia yang kita kejar 11 bulan yang lalu. Mari kita fokuskan ibadah pada bulan ini. Mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bagi kita, dan kebiasaan amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan bisa kita terapkan di sisa-sisa bulan setelah Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.